Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita untuk sama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit mengetahui tafsir ringkas daripada surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa terasa kita telah sampai kepada akhir surat di juz 28, yaitu surat surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim dia adalah surat uh, Madaniyah yang terdiri dari 12 ayat. Sebentar. Dan surat ini sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya ijma' ulama bahwasanya surat ini itu madani, yaitu diturunkan setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Surat At-Tahrim merupakan surat yang ke-66. Surat At-Tahrim merupakan surat yang ke-66 berdasarkan urutan mushaf. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat yang ke-10 dari surat At-Tahrim itu dia Makkiyah. Tapi yang tepat adalah bahwasanya seluruh ayat-ayat di surat Tahrim ini adalah Madaniyah. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwasanya surat At-Tahrim itu turun setelah surat Al-Hujurat dan sebelum surat Al-Jumu'ah. Surat At-Tahrim yang memiliki beberapa nama. Disebutkan para ahli tafsir, di antaranya ada yang mengatakan At-Tahrim, ada yang mengatakan Al-Limatu Harrim, seperti yang ada di ayat pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrim ma ahallallah. Sebagian yang lain menyebutkan ini adalah surat ini surat An-Nabi. Karena apa? Karena dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi. Sedangkan kalau kita melihat sebab nuzul daripada surat Tahrim ini, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya surat At-Tahrim. Nah, tapi yang paling kuat dan sanadnya yang paling sahih ada dua sebab. Yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu baginya untuk menyenangkan para istrinya. Yang kedua, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan
untuk dirinya dalam menggauli, mohon maaf, budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Yang mana Maria ini punya anak namanya Nabi Ibrahim yang meninggal masih kecil. Tentang sebab nusul pertama, Nabi mengharapkan madu untuknya, disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahsh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di rumah Zainab binti Jahsh. Wa yashrabu indaha asalan. Beliau ya, beliau minum madu di rumah istrinya yang bernama Zainab binti Jahsh. Fatawasaitu ana wa Hafsah. Nah, ini ya serba-serbi poligami ya. Lalu istri Nabi yang bernama Aisyah dan juga Hafsah itu saling berpesan bahwa siapa saja di antara kita yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku mendapatkan bahu maghafir. Ini ajidu minka riha maghafir. Akaltal maghafir? Apakah engkau, ya Rasulullah, telah makan maghafir? Akhirnya beliau pun masuk menemui salah seorang dari keduanya. Dan ternyata ia mengungkapkan kalimat itu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadakhala ala ihdahuma, masuk di antara ke Hafsah dan ke Aisyah. Faqala lahu dzalik, dan keduanya itu berkata seperti ini, seperti yang ya karena mereka sudah bersongkokol ya, bersongkokol. Faqala la, bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahsh. Saya enggak makan bakafir, bakafir ya sesuatu yang kalau dimakan itu baunya kurang enak. Enggak, saya tidak makan bakafir, tapi saya meminum asal, meminum madu di rumahnya Zainab binti Jahsh. Walan a'udalahu, dan aku tidak akan mengulangi minum madu lagi yang mengakibatkan ada sesuatu yang tidak enak. Fanazalat. Kemudian turunlah ayat uh, surat ini, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu madu. Sampai firman-Nya, in tatuba ilallah, apabila kalian berdua itu bertobat, yaitu Aisyah dan Hafsah dari persongkokolan mereka, eh, apa namanya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum madu, malah dikatakan ada bau yang tidak sedap. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab nusul yang kedua yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengharamkan budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah untuk dirinya. Padahal kan budak itu boleh digauli. Disebutkan para ulama bahwasanya hal ini direwatkan tentang yang menyebutkan tentang sebab nuzul daripada ayat ini. Yang pada dasarnya sebenarnya tidak lebih sahih daripada sebelum nuzul pertama. Tapi riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala rahimahullah, dan dia al-Maqdisi. Sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke rumah Hafsah. Tetapi ternyata Hafsah tidak ada di rumah. Dia sedang pergi bersilaturahmi ke rumah bapaknya, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Hafsah anaknya Umar bin Khattab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu rumah itu kosong, maka beliau memanggil budaknya bernama Maria Kiptia. Maria Kiptia ini adalah dia seorang budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis, rajanya Mesir, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Maria Kiptia ini
lahir anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Ya, kemudian Ibrahim meninggal ketika masih kecil di pangkuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam masa masih menyusui. Dan ini sangat membuat Nabi bersedih ya. Sampai beliau mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dua mata boleh mencucurkan air mata. Hati boleh bersedih. Hanya kita tidak boleh mengatakan kecuali yang Allah ridhoi. Dan sungguh kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim, kamilah bersedih. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil budaknya Maria kemudian menggaulinya di rumah Hafsah. Maka tatkala Hafsah mengatakan itu, dia pun marah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Ya Nabi Allah, laqad ji'ta ilayya syai'an ma ji'ta ila ahadin min azwaj fi yaumi wa fi dawri wa ala firash. Wahai Nabi Allah, sungguh engkau telah melakukan terhadap suatu perbuatan yang belum pernah kau lakukan terhadap seorang pun dari istrimu. Kau melakukan di hari giliranku, di rumahku, di atas tempat tidurku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ala tardain an uharrimaha fala aqrabaha. Puaskah engkau bila aku misalnya mengharamkannya atas diriku dan aku tidak akan mendekatinya lagi? Maka Hafsah menjawab, Bala. Oke, faharramaha. Maka Nabi mengharamkan dirinya untuk mengawali Maria. Dan beliau bersabda, La tadkuri dzalika li ahad. Tetapi jangan kamu ceritakan hal ini kepada siapa. Akan tapi ternyata Hafsah menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Maka setelah itu turunlah beberapa ayat daripada surat At-Tahrim. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh daripada surat Tahrim ini, kita akan uh, tilawah dulu surat yang akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk beberapa ayatnya ya. Saya buka sekernya. Coba kita baca setengahnya dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Baik, kita baca ayat dulu ya untuk kesempatan kali ini. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tahrim merupakan surat yang penting bagi kita, khususnya yang bagi telah berumah tangga. Terutama, mohon maaf ini ibu sekalian, terutama bagi mereka yang berpoligami. Karena memang kalau kita lihat asbabun nuzul daripada surat ini, ada kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpoligami, kemudian datang ke rumah Hafsah ya, eh, ke rumah apa istrinya, ternyata apa? Seperti penyebab yang kedua, Nabi mengharamkan Maria Qibtiyah. Atau sebab nuzul yang pertama, Nabi minum madu di rumah Zainab binti Jahsh, kemudian ternyata Hafsah dengan Aisyah bersepakat untuk melakukan makar kepada suaminya, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi serba-serbi apa namanya, serba-serbi orang yang berpoligami. Intinya ada kecemburuan terhadap uh, istri yang lain, dan istri yang lain juga bersepakat untuk mengambil hal yang semacam semacam fitnah atau semacamnya karena cemburu. Ini serbi-serbi orang yang berpoligami. Jadi problematika Rasulullah SAW dalam muamalah kepada istri-istrinya itu juga bisa menjadi contoh dan bagaimana seorang itu menyikapi konflik sehingga menjadikan konflik itu menjadi problematika rumah tangga, tetapi dihadapi dengan kecerdasan, dihadapi dengan penuh hikmah, dan subhanallah menjadi keindahan tersendiri. Tentunya pasti ada keributan-keributan kecil dalam rumah tangga. Tentu ada yang tidak sepakat antara suami dan istri. Dan ini kalau bisa dipoles dengan uh, cara menghadapi dengan yang bijak, maka itu menjadi keindahan di dalam berumah tangga. Tapi tentunya kalau misalnya setiap hari ada problematika terus-terusan dan yang tidak sehat, tentunya ini tidak sehat juga, tidak bagus juga. Tapi ketika problematika itu ada, kemudian bisa dihadapi dengan bijak, tentunya dari si suami atau si istri yang mengalah atau suami yang mengalah, maka ini menjadi bumbu di dalam rumah tangga. Jadi bahasanya orang yang paling bahagia adalah orang yang bahagia di rumahnya. Barang siapa yang tidak menemukan kebahagiaan di rumahnya, maka dia akan kesulitan untuk menemukan kebahagiaan di tempat yang lain. Karena kebahagiaannya hakiki ya kebahagiaan kita dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak kita. Maka harus pintar-pintar mengolah mengolah rumah tangga kita agar menjadi uh, indah, ya, indah dengan konflik yang bisa diatasi dengan bijak. Bisa dimatikan ini video. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka ketika seorang itu menyadari bahwasanya tidak dia tidak ketika dia tidak merasa bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, maka dia harus berusaha untuk merubah pola muamalah dia dengan pasangan. Bekerja sama, duduk yang baik, apa permasalahannya. Supaya dia bisa meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena barang siapa yang sudah broken home, di rumah tangganya itu kacau, akan sulit dia menemukan kebahagiaan di tempat yang lain. Baik suami atau istri, ataupun nanti berimbas juga kepada anak-anak. Dan ini harus cepat seseorang itu menangkapnya dan belajar untuk memecahkan konflik yang terjadi di kehidupan dia berumah tangga. Baik, para hadirin rahmati Allah SWT, baik kita akan masuk ke ayat demi ayat daripada surah At-Tahrim. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Tentunya kita akan mengetahui apa yang diharamkan oleh nabi ketika kita mengetahui dua asbabun nuzul yang disebutkan oleh para ulama, yaitu pertama madu, yang kedua adalah budak yang bernama Maria. Untuk apa? Tabtaghi mardat azwaj. Engkau mengharapkan apa yang dihalalkan untuk mencari keridhaan istri. Wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di awal ayat Allah sebutkan ya ayuhan, wahai nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat halus. Tidak memanggil dengan namanya, wahai Muhammad, ya Muhammad. Ya, tapi ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah beliau sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan bagaimana cara menegur dengan perkataan yang lembut. Adapun jika Allah menggunakan misalnya ya ayuhar rasul, biasanya kalau ya ayuhar rasul itu berkaitan dengan perintah-perintah hukum. Tapi ya ayuhan nabi berkaitan dengan adab. Lima tuharrimu ma ahlallah. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Tentunya penggalan ayat ini tidak berkaitan dengan merubah hukum syariat berupa pengharaman apa yang telah Allah halalkan bagi umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena pada dasarnya memang hal tersebut itu tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan kecuali apa? Kecuali dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu Nabi saja tidak berhak, apalagi di bawah Nabi. Seperti umat-umat yang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mengharapkan. Kalaupun seluruh orang mengatakan bahwasanya zina itu halal, kalau disebut dengan PSK lah, pekerja seks komersial, tak harus disebut dengan LGBT dan segala macamnya. Semua orang mengatakan itu halal. Kalau Allah menyebut dalam Al-Quran itu haram, haram. Tidak berubah. Walaupun seluruh orang mengatakan halal. Begitu juga misalnya khamr, alkohol yang memabukkan. Walaupun di sebuah negara menghalalkannya, bahkan di undang-undang dan segala macamnya, tetap haram-haram. Tanpa ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang merubah tentang kedudukan sesuatu yang diharamkan, maka tetap haram. Tidak ada kehalalan di sana setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di asbabun nuzul tadi bahwasanya madu adalah halal baik untuk nabi ataupun untuk umat. Dan tidak mungkin Nabi SAW mengharamkan madu kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surah Al-A'raf ayat 32, "Qul man harramallahu man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat thayyibati min rizq." Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Tidak boleh ada yang mengharapkan yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat penggalan dari surat Tahrim ini, itu berkaitan dengan diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi mengharapkan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk umatnya. Sebagaimana misalnya di firman Allah di Quran surat Al-Imran ayat 93,
kullu ta'ami kana hilal li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsi min qabli an yunazala Taurat. Semua makanan itu halal bagi bani Israel. Kecuali makanan diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub atas dirinya sendiri sebelum Taurat itu diturunkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan menggauli budaknya Maria gitu ya, untuk dirinya atau mengharamkan madu itu untuk dirinya sendiri. Jadi, seorang tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal baginya karena menikmati sesuatu yang Allah halalkan itu menunjukkan tentang syukur seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan seorang itu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan seakan-akan ini menunjukkan bahwasanya dia tidak butuh dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini bertentangan dengan sikap syukur. Oleh karenanya, tidak boleh seorang itu mengharapkan apa yang telah menjadi hal baginya. Seorang boleh mengatur. Ya, mengatur boleh mengatur. Mana yang ia pilih untuk dirinya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Akan tetapi, tidak boleh dia mengharapkan untuk dirinya. Kecuali ketika ada kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya kalau dia makan, dia bisa sakitnya bertambah. Atau dia makan menyebabkan dia makin bertambah sakitnya atau makin makin menyebabkan dia lemas, makin pokoknya ada kemudaratan di sana atau ada kemaslahatan yang lebih besar. Maka tidak mengapa, seperti misalnya dokter tidak mengapa dia memotong jari yang sebenarnya jari itu tidak boleh dipotong, tapi karena kalau dibiarkan maka penyakitnya itu akan menjalar kemana-mana, maka dia potong jari itu. Maka ini tidak mengapa ketika ada kemaslahatan di sana. Untuk apa di sana? Tabtaghi mardata azwaj. Nabi langsung ditegur. Mengharapkan itu untuk mencari keriduan istri-istri. Jadi perlu diperhatikan di sini. Jadi tidaklah melarang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini itu tidaklah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari keriduan istri-istri. Ada larangan di sana. Diperkenankan kita mencari ridho istri-istri kita. Tapi apa? Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk menyenangkan, mencari keriduan istri-istrinya, ya, untuk menyenangkan istrinya. Seperti misalnya di Quran surat An-Nisa ayat 19, kita diperintahkan untuk menggauli istri kita dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah mereka dengan cara yang baik. Di ayat yang lain, khairukum di sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri. Oleh karenanya, apabila kita misalnya murah senyum kepada orang lain, mudah memaafkan kepada orang lain, maka harusnya sikap ini lebih utama diberikan kepada istri kita. Kalau kita senang menyenangkan orang lain, maka lebih utama kita dahulukan menyenangkan hati istri kita. Dan pahalanya tentunya lebih besar. Karena barometer keimanan seorang itu, seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, bahwasanya khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri. Maka oleh karena itu, hendaklah di antara kita selalu berusaha untuk membuat istri itu menjadi senang, mudah memaafkan istri jika melakukan kesalahan. Seperti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Di tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tatkala ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim. Wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantu? Maka Nabi berkata, kulla yawmin sab'ina marrah. Maafkanlah pembantu kamu itu setiap hari sebanyak 70 kali. Kalau pembantu saja perlu dimaafkan, mungkin ada salah ini, salah itu, ya tidak cocok dan tidak menurut perintah misalnya. Sebanyak 70 kali dimaafkan. Maka tentu kalau ada istri melakukan kesalahan, maka kita harus lebih banyak memaafkan istri kita. Karena istri kita biar bagaimanapun telah berjasa sangat besar kepada kita. Masya Allah. Ini ayat-ayat seperti ini sangat disukai oleh ibu-ibu ini ya. Baik. Intinya adalah ayat ini tidak diturunkan untuk melarang seorang untuk mencari kedua istri. Tidak. Akan tapi ayat ini menegur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mencari kedua istri dengan cara yang salah. Jadi langsung tegur Allah Subhanahu Wa Taala.
yaitu dengan mengharamkan budak wanitanya untuk digauli atau mengharamkan madu. Padahal ini adalah halal bagi beliau. Oleh karenanya, tatkala seorang suami atau istri berusaha mencari keriduan pasangannya, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang dibenarkan, bukan cara yang mengharapkan sesuatu yang halal. Kalau seorang suami misalnya nyuruh istrinya untuk keluar rumah dengan membuka auratnya misalnya, untuk menyenangkan atau istri-istrinya keluar rumah untuk membuka aurat yang menyenangkan suami. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Keluar rumah harus menutup aurat. Dan menutup aurat harusnya punya wajib. Gak boleh dia keluar untuk menyenangkan suaminya. Misalnya suaminya uh, suka istrinya itu dilihat orang lain. Atau misalnya seorang istri misalnya menaruh suaminya untuk mengunjungi orang tuanya. Maka si suami untuk menyenangkan istrinya, dia mengikut istri. Mengabaikan orang tuanya. Ini tidak boleh. Menyenangkan orang tua juga wajib. Maka harus diseimbangkan. Oleh karenanya, jangan sampai kita mencari keridhaan pasangan dengan cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tutup ayat ini, Wallahu ghafur. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait asbab nuzul daripada ayat ini. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan teguran bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk pelajaran bagi umat beliau. Sebagaimana misalnya di Quran surat At-Taubah ayat 2, Afallahu ank. Allah memaafkanmu. Lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladziina shadaqu wa ta'lamu. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum kau mengetahui orang-orang yang berdusta. Setelah dimaafkan, kemudian mengapa engkau memberi izin? Tapi sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ayat ini itu menegur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang ayat pertama di surah At-Tahrim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan memberi pemaafan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ditegur atas kesalahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah lanjutkan, Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpah. Karena tadi telah bersumpah kan. Bagaimana kita membebaskan dari sumpah kita? Dan Allah adalah pelindungmu. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan dia mengetahui dan maha bijaksana. Allah sebutkan di sini, Qad faradallahu lakum tahillata ayman. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpah. Sebagaimana tadi disebut bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah yang di asbabun nuzul yang pertama tidak minum madu, atau yang kedua tidak menggauli budak yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi-Nya untuk membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Dan ini merupakan sunnah bahwasanya jika seorang telah bersumpah kemudian dia melihat sesuatu lebih bermaslahat, maka dia tinggalkan sumpah tersebut, kemudian dia menggantinya dengan kafarah. Seperti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Inni wallahi la ahlifu alaihi. Sungguhnya aku, demi Allah tidak melakukan suatu sumpah kemudian aku melihat selainnya ada yang lebih baik. Fa'ara khaira minha illa ataitu alladhi huwa khairun fatahallaltuha. Melainkan akan aku lakukan yang lebih baik dan kubayar kafarat sumpah. Sebagaimana misalnya di Quran surat Al-Maidah ayat 89 Allah menyebutkan la tu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang sengaja. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin. Dan kafaratnya, dendanya dari pelanggaran sumpah itu adalah memberi makan 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Au kiswatuhum. Atau kalian memberi mereka pakaian. Au tahrir raqabah. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Faman lam yajid. Barang siapa yang tidak bisa memenuhi atau mempunyai 3 hal ini.
Maka faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin, dia berpuasa 3 hari. Dan kafaratu aymanikum idza halaftum. Dan itulah kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah. Wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Dan jagalah sumpah. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Oleh karena itu, ketika kita telah bersumpah, kemudian kita melihat ada hal yang lebih baik, maka jangan ragu untuk tinggalkan sumpah tersebut. Dan ini pula lah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya dan menggantinya dengan kafarat. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lebih tahu mana maslahat bagi hamba Allah atau hambanya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Para ulama menyebutkan bahwasanya kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berijtihad untuk menyenangkan hati istri. Dan tentunya ini dibangun di atas ilmu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memandang bahwasanya keharmonisan rumah tangga itu sangat penting, meskipun ada yang harus dikorbankan. Di antaranya apa? Nabi mengorbankan untuk tidak minum madu. Padahal beliau sangat suka madu. Bahkan lebih dari itu, beliau tidak menggauli Maria. Padahal budak itu hal bagi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwasanya keharmonisan rumah tangga sangat besar nilainya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad dan ternyata keliru, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita menjauhi sebisa mungkin segala hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dalam rumah tangga. Hindarilah melakukan sesuatu misalnya di medsos ataupun di Instagram ataupun di hal-hal yang lainnya ya sekarang ya, yang mengundang orang lain itu bertanya tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang suka share ini dan itu atau posting ini dan itu yang berkaitan dengan rumah tangga. Tidak semua orang itu suka dengan kita. Maka jangan sembarang share atau upload masalah rumah tangga. Bisa jadi hal itu malah memperkeruh suasana rumah tangga. Yang seharusnya masalah sepele, akibat diupload, akhirnya orang komen ini, komen itu, dan segala macamnya, akhirnya malah memperkeruh masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan bijak. Lihatlah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengharamkan sesuatu yang halal bagi Allah Subhanahu Wa Taala, menyenangkan Hafsah atau menyenangkan Aisyah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah untuk menghindari keributan, menghindari perdebatan, menghindari keharmonisan. Tapi apa? Ketika itu tidak benar, Allah Subhanahu Wa Taala langsung tegur. Dan ini tentunya ketika kita tidak seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, masalah-masalah kecil yang bisa diselesaikan maka selesaikan. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Apalagi dengan media yang sangat luar biasa sekarang ini, sangat mudah seorang untuk mengupload masalah kehidupan rumah tangganya sehingga masalah yang kecil menjadi keruh. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ketiga, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha. Ini masih berkaitan dengan asbabun nuzul ya. Jadi penting kita mengetahui asbabun nuzul supaya mengetahui isi daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan sesuatu peristiwa kepada salah seorang istri. Falamma nabba'at bih wa adarahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Lalu dia menceritakan peristiwa itu dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberitahukan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha? Qala nabba'ani al-alim. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada mereka, dia bertanya, Aisyah dan Hafsah bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan Maha teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini itu tidak menyebutkan
siapa nama istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dalam ayat. Walaupun kalau kita lihat asbab nuzul, yang dimaksud adalah Aisyah dan Hafsah. Dan rahasia yang dimaksud adalah rahasia yang tidak mengabarkan kepada Aisyah uh, tentang apa namanya, atau tentang kepada Aisyah dari Hafsah tadi tentang rahasia mereka, atau tentang Maria Al-Qibtiyah. Akan tetapi disebutkan bahwasanya Hafsah kemudian menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Pada Nabi sudah melarang Hafsah untuk menceritakan tentang Maria Al-Qibtiyah kepada Aisyah. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyebutkan nama istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan uh, ini menunjukkan bahwa tidak penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang dimaksud. Yang terpenting adalah kisahnya dan kita ambil pelajaran daripada kisah ini. Namun tetap saja beliau Aisyah, Hafsah ini tetap agung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Aisyah menyampaikan ilmu dan syariat yang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini menjadi contoh kepada kita sekalian untuk kita ambil pelajaran. Para ulama dalam buku tafsir mereka menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam memberitahukan rahasia kepada istrinya Hafsah adalah benar. Dan memang orang yang paling tepat untuk ya ini memang orang yang paling tepat untuk seorang suami sampaikan rahasia adalah siapa? Istri, gitu kan? Dan siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan pasangan hidup kita? Dan istri kita akan merasa dihargai ketika seorang suami itu menjadikan istrinya tempat tempat curhat, tempat menaruh rahasia. Oleh karena itu, dan kita mengusahakan agar istri kita itu seolah-olah menjadi teman terdekat kita, teman bicara kita, teman ngobrol kita, daripada kawan-kawan kita. Karena sejatinya teman yang tepat untuk kita ajak ngobrol adalah istri kita. Namun ternyata apa? Hafsah itu tidak kuat untuk menyimpan rahasia yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada. Sehingga apa? Dia sampaikan rahasia itu kepada Aisyah. Dan Aisyah sahabatnya. Tapi istrinya Rasulullah juga. Dan ini kesalahan Hafsah. Ya. Padahal Nabi sudah Shallallahu melarang untuk Hafsah untuk memberitahukan kepada siapa. Maka Allah sebutkan wa adharahu Allahu alaihi. Allah memberitakan peristiwa itu kepada Nabi ya. Arrafa ba'dahu wa a'rada ba'd. Nabi memberitahukan sebagian dan menyebutkan sebagian. Jadi ketika Hafsah melanggar perjanjiannya antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menceritakan rahasia tersebut kepada siapapun, ternyata Allah membongkar kejadian itu dan memberitakan rahasia itu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang Hafsah ceritakan kepada Aisyah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan klarifikasi hal tersebut kepada Hafsah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sebagian yang Allah kabarkan dan menyembunyikan sebagian lain. Para ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan sikap bijak dan mulianya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menegur kesalahan istrinya tanpa harus membongkar seluruhnya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai seorang ketika memiliki catatan kesalahan istrinya, dia bongkar itu satu persatu. Sehingga seorang kesan mempermalukan istri. Dan ini tidak tepat. Cukuplah sebutkan sebagian kesalahan. Bahkan jika kita bisa melupakan sebagian yang kita lupakan. Karena mengingat kesalahan bukanlah ciri orang baik. Lupakan aja kesalahan istri kalau misalnya hal yang sepele. Kalau yang perlu dinasihati, nasihati. Nggak perlu dibongkar seluruhnya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dalam hal ini. Falamma nabba'aha bihi qalat man ambaka hadha. Maka ketika Nabi beritahukan pembicaraan itu kepada istrinya, dia bertanya, wahai Nabi, siapa yang beritahukan hal ini padamu? Padahal aku membicarakan kepada orang lain juga kamu nggak tahu. Nabi berkata, nabba'anil alim khabir. Yang beritahukan padaku adalah Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Tatkala Nabi SAW mengabarkan kepada Hafsah bahwa beliau tahu kalau Hafsah itu telah menceritakan kepada Aisyah tentang rahasia, maka Hafsah heran. Hafsah bertanya-tanya,
Siapa yang memberitahukan hal tersebut kepada engkau, wahai Rasulullah? Karena tidak mungkin Aisyah itu menceritakan kepada Nabi. Maka Nabi menjawab bahwasanya yang beritahu adalah Al-Khabir. Al-Khabir, Al-Alim. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim itu yang mengetahui segalanya. Al-Khabir yang mengetahui suatu perkara terhadap perkara yang terdetil. Seperti rahasia yang manusia sembunyikan. Oleh karena itu, tidaklah seorang istri bisa menjaga rahasia yang suami sampaikan kepada. Bahkan meskipun sang suami misalnya tidak mengatakan ini rahasia, loh, tapi istri hendaknya harus menyembunyikan apa yang tidak ingin sesuatu itu yang disampaikan kepada istri untuk disampaikan kepada orang lain. Karena kalau ini disampaikan kepada orang lain, apalagi bisa disampaikan dicurhat, ditulis di status dan segala macamnya, bisa menyebabkan dia tidak amanah terhadap suaminya. Sebagaimana pelajaran yang kita ambil dari apa yang dilakukan istri Nabi Hafsah di dalam ayat ini. Kemudian Allah sebutkan ayat 4, "In tatuba ilallah faqad sagat qulubukum." Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, Syekh Hafsah dan Aisyah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong menerima kebenaran. Wa in tadhahara alaihi fa inna Allah wa mawla wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dan jika kami berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan Jibril juga menjadi pelindung Nabi SAW. Orang-orang soleh dari kaum ini juga pelindung Nabi SAW dan para malaikat pun menjadi penolong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inta tuba di sini Rasulullah tidak marah kepada Hafsah, tapi beliau hanya menegur. Dan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan untuk Hafsah dan Aisyah bertobat dari dosa mereka. Akan tetapi Allah memberikan inta tuba jika kamu berdua bertobat, seolah memberi penawaran untuk bertobat. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya hal ini dikarenakan kesalahan yang terjadi antara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hafsah dan Aisyah adalah kesalahan karena kecemburuan aja sebenarnya. Sehingga apa? Nabi tidak bersikap apa namanya tegas banget gitu terhadap kesalahan mereka, karena Nabi mengetahui apa yang mereka lakukan itu karena cemburu. Dan begitulah wanita, meskipun dia sangat soleha, namun tatkala dia cemburu, maka biasanya hilang kontrol, ya, hilang kontrol. Contohnya, misalnya istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, kisah Sarah, istri Nabi Ibrahim, yang cemburu kepada Hajar. Sarah itu wanita soleh. Bahkan sebelumnya, tidak ada wanita yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali dia. Tidak ada yang melakukan kesalehan Sarah ketika itu. Akan tapi apa? Tatkala dia cemburu kepada Hajar, dia berniat untuk melukai Hajar. Sehingga apa? Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa Hajar itu pergi ke kota Mekah. Meskipun Sarah cemburu dan berniat melukai Hajar, namun tidak disebutkan bahwasanya beliau Nabi Ibrahim itu marah kepada Sarah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kesalahan berkaitan dengan kecemburuan tentang yang berpoligami, maka yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, contohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak dengan menyikapi dengan marah-marah atau dengan hal yang berlebihan. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya paham jika kesalahan seorang istri karena cemburu. Tidak hanya poligami ya, bahkan orang yang hanya satu istri, kalau istrinya pencemburu ya terhadap misalnya hal-hal yang dilakukan oleh suami, maka tidaklah dimaafkan, tidaklah mengalah. Akhirnya apa? Istri cemburu itu karena cinta kepada suami, ya, karena cinta. Dia cinta tapi seolah-olah dilakukan dengan hal yang ya, sebenarnya kurang-kurang elok juga, kurang baik. Tapi suami harusnya paham hal itu. Saking cintanya, ya, dia melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Maka suami harus paham hal ini. Ada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah dan menjamu para sahabat. Ya. Tiba-tiba datang seorang yang membawa makanan dari istri yang lain untuk dia. Mengetahui hal itu, Aisyah radhiyallahu anha marah dan memukul tangan orang tersebut hingga apa? Makanan yang hidangan itu tumpah bersama piringnya. Ya. Jadi
istri Nabi mengantarkan makanan untuk para sahabat Nabi sedang kumpul, dan Aisyah saking cemburunya sampai memukul makanan itu tumpah dengan piring. Tetapi Nabi SAW tidak marah. Bahkan memberi udzur kepada sahabat yang hadir yang melihat itu. Subhanallah, mengatakan, ghar, ibu kalian itu sedang cemburu. Masya Allah. Tidak marah kepada Aisyah. Ibu kalian sedang cemburu. Oleh karena itu, istri yang berbuat salah karena cemburuan adalah wajar. Karena saking cintanya. Karena demikianlah sifat wanita sangat cinta kepada suami. Karena istri yang tidak cemburu ya, mungkin dia tidak cinta. Tidak cinta. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwasanya hukum asalnya bahwasanya laki-laki itu harus berlapang dada atas sang istri yang cemburu. Akan tapi jika kecemburuan itu berlebihan, bahkan sampai menggolimi sampai batas yang tidak wajar, maka ini tidak diperkenankan. Sebagaimana Hafsah yang karena sangat cemburunya membongkar rahasia beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah. Sebagaimana juga kisah Aisyah yang menceritakan tentang kecemburuan terhadap Sofia dengan mengatakan, hasbuka min Sofia, kada wa kada. Cukuplah Sofia bagimu, seperti dia itu seperti ini. Yani maksudnya dia pendek gitu. Kalau ghair musaddad, yani takni qasir, dia pendek dia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad qult kalimat law muzijat bima'il bahr lamazatu lamazajathu. Kalau seandainya engkau telah mengatakan suatu kalimat yang busuk, yang tidak baik, sekiranya itu dicampur dengan air laut, maka air laut itu akan berubah. Lamazajat, air laut itu akan berubah dengan kalimat. Ini menunjukkan bahwa Aisyah itu terlalu berlebihan dalam kecemburuan. Dan ini sambil dia terjerumus mendolimi orang lain yang berkata-kata yang tidak pantas, menggibai suami. Maka jika seorang suami mendapat situasi ini, maka dia harus tegas ketika melampaui batas. Tapi ketika tidak melampaui batas, maka dia harus berlapang dada. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, in tatuba ila Allah faqad saqat wa in tadhahara alaihi, apabila jika kalian berdua itu tadhahara alaihi, saling bantu-membantu, menyusahkan, fa inna Allah huwa maulah, maka sungguh Allah menjadi perlindungan. Jibril juga, Sahih Mukminin juga, malaikat juga menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Shallallahu sangat sangat tinggi. Bahkan Allah menjadi penolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika istri-istrinya bila menyusahkan, maka Allah yang tidak hanya malaikat Jibril, orang-orang saleh, kemudian para malaikat yang lain juga menjadi penolong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak heran bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai orang soleh, maka para malaikat juga akan membantu dan mendoakan orang tersebut. Dan orang yang paling soleh adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ayat akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Sebenarnya ayat yang kelima ini ada kaitannya juga ya. Baik, kita ambil ayat yang kelima. Asa Rabbu, jika Nabi itu menceraikan kalian, asa Rabbu itallaqakunna, jika Nabi itu menceraikan kalian, ayyubdillahu azwajan khairan minkunna, boleh jadi Allah akan mengganti kepadanya dengan istri yang lebih baik dari kalian, yaitu muslimat, mukminat, orang yang muslimat, patuh, mukminat, beriman, qanitat, ya taat, taibat, bertobat, abidat, yang beribadah, yang sahihat, yang berpuasa, baik itu thayyibati wa abkar, baik yang janda atau mabkar. Jadi ini perkara yang paling ketakuti ya oleh para wanita, yaitu dicerai. Meskipun terkadang banyak wanita yang menantang suami, ceraikan saya, kalau kamu sukses ceraikan saya. Terkadang ada wanita yang meminta cerai. Dia nggak tahu maksudnya kalau dicerai dia akan menderita, baik dia menderita ataupun anak-anaknya akan menjadi menderita. Dan wanita laki-laki juga tidak bermudah-mudahan ya dalam bercerai, karena
akibatnya sangat sangat fatal, baik dari istrinya, baik dari dirinya sendiri atau untuk anak-anaknya. Maka harus logika dikedepankan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika sekiranya mereka terus melakukan kesalahan, terus menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Nabi celaka mereka. Kemudian Allah menggantikan dia lebih baik daripada mereka yang memiliki sifat-sifat yang sangat sangat banyak, muslimah, beriman, taat, bertaubat, suka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, rajin berpuasa, baik yang janda ataupun yang hadis. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul pada ayat ini itu sifat yang sangat luar biasa, ya. Allah akan gantikan kalau mereka terus menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ayat-ayat ini turun, maka istri-istri Rasulullah SAW, terutama Aisyah, ya, segera menjalankan perintah Allah dan sangat baik kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada teguran yang luar biasa untuk istri-istri beliau untuk bersabar kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencarikan mereka. Para ulama menjadikan kisah ini sebagai dalil bahwa tidak ada yang lebih baik daripada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena jika ada yang lebih baik dari istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah pilihkan wanita itu untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencerahkan mereka. Berarti mereka itu memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Dan istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istri yang soleha. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat yang Allah sebutkan di sini itu terdapat pada diri istri-istri beliau, khususnya kepada Aisyah dan Hafsah. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 5 ayat yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata permasalahan rumah tangga sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan bijaksana. Dan ini menjadi contoh bagi kita sebagai seorang suami juga menyikapi apa yang ada pada istri kita dengan bijaksana. Begitupun para istri juga tidak terlampau batas, ya, dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bisa menjerumuskan suaminya kepada jurang kecelakaan. Jadi saling membantu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga bisa bersama di dunia dan bisa bersama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang para wanitanya bisa mencontoh istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera bertobat apabila melakukan kesalahan, dan mencontoh suami bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu bersikap bijak terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi di istri-istri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya yang bagi berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, ya, bisa menjadi bekal bahwasanya contoh kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita adalah istri-istri beliau Shallallahu radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk contoh beliau dan istri-istri beliau. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf kalau ada atau banyak salahnya. Ada benarnya datangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau banyak salah datangnya kami. Kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.